Ketika sampai di Benteng Kedung Coek, maka kita akan melihat dengan jelas jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura, yaitu Jembatan Suramadu. Jadi di sini kita harus sedikit menjauhi pesisir pantai untuk menuju ke lokasi Kedung Coek. Benteng Kedung Coek ini ternyata mulai dibangun pada tahun 1900. Itu berdasarkan cetak biru yang ditandatangani oleh Kapten ZNI J. C. Proper pada tanggal 15 Januari 1900. Benteng Kedung Coek merupakan benteng terbesar dalam rangkaian benteng yang dibangun di sepanjang pantai dari Surabaya sampai Gresik, di mana benteng Kedung Coek ini berdiri di atas tanah seluas sekitar 71.876 meter persegi. Bangunan ini sengaja dipersiapkan oleh Belanda untuk melawan Jepang pada saat Perang Pasifik. Di tempat inilah Belanda menyimpan peluru dan meriam yang akan digunakan sebagai pertahanan dan perlawanan. Tidak lama kemudian, benteng ini dirampas oleh Jepang beserta isinya, sehingga Jepang menggunakannya untuk menambah pertahanan sisi laut serta menambah persenjataan. Pada Mei 1942, Letnan Kolonel Tadaka Numaguchi dari Markas Besar Teknisi Angkatan Darat dan Mayor Katsuji Akiyama dari Sekolah Artileri Barat Angkatan Darat menyusun laporan monograf 68. Mereka mencatat jumlah tinggalan meriam di Benteng Kedung Coek, di mana terdapat 5 buah meriam kaliber 150 mm, 3 meriam kaliber 75 mm, 2 meriam penangkis serangan udara berkaliber 40 mm, dan 2 meriam target diam. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, terdapat penambahan sejumlah meriam. Pada tahun 1945, ketika Jepang menyerah, pertahanan pantai itu masih utuh, di mana meriam-meriam masih berada di sarang konstruksi beton. Di tahun yang sama, pasukan Sriwijaya yang terdiri dari orang-orang berkas Heiho dari luar Jawa sampai pesisir Surabaya, mereka bermarkas di benteng ini. Mereka terlatih dalam menggunakan meriam jarak jauh dan penangkis serangan udara, yang dipimpin oleh Kapten Jansen Rambe. Ketika kapal-kapal Inggris menembaki kota Surabaya, mereka terkejut karena mendapatkan perlawanan sengit dari arah benteng Kedung Coek. Dari kualitas tembakan artileri, Inggris mengira para pelaku itu adalah tentara Jepang. Lebih dari sepertiga pasukan Sriwijaya tewas di dalam benteng itu. Bahkan mereka tak sempat dikuburkan. Sisa pasukan Sriwijaya bergabung dengan pasukan Mayor Jarod Subiantoro, yang kemudian berganti nama menjadi Batalion Mayangkara. Nah, sama seperti tempat sebelumnya, ini letaknya seperti ini. Berdasarkan arsip Sitrep 27 November 1945, Public Record Office referensi nomor 172-6965-5-1512, Inggris menduduki benteng ini, di mana mereka menemukan 400 ton amunisi yang belum sempat ditembakkan. Sejak saat ini, Benteng Kedung Coek menjadi bagian aset penting
dari TNI Angkatan Darat. Ini adalah tempat di mana diletakkannya meriam seperti gambar yang saya berikan pojok kiri. Pada tahun 2014, komunitas Rut de Braak Surabaya bersama Batalion Artileri Pertahanan Udara Sedang 8, Arhanutse 8, dan bersama Dinas Pertamanan membersihkan benteng ini. Pada November 2015, peluncuran buku-buku benteng-benteng di Surabaya yang ditulis oleh Adi Erlianto Setiawan, di mana di bukunya ini berisi tentang perjalanan penelitian benteng bersama Rut de Braak Surabaya. Beberapa lubang di dinding ini seakan menjadi saksi bisu dari pembuktian bahwasannya benar tempat ini penyimpanan senjata dan peluru, serta pernah terjadinya pertempuran di sini. Di mana tempat ini pernah menjadi tempat terjadinya pertempuran sengit antara pejuang Indonesia dan pasukan sekutu pada pertempuran Surabaya tahun 1945. Tepat pada tanggal 6 Mei 2020, Benteng Kedung Coek ini resmi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya di kota Surabaya. Tempat ini memiliki makna sejarah yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, konstruksi dan desain bangunan benteng Kedung Coek ini memiliki ciri khas tersendiri dan terus disesuaikan serta diperkuat seiring berkembangnya teknologi pada masa itu. Sehingga bangunan ini dapat dengan kokoh berdiri sampai saat ini. Namun, kondisi dari wisata benteng Kedung Coek saat ini dinilai sedikit memprihatinkan. Dikarenakan bangunannya sudah banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon, banyaknya dedaunan yang berserakan, sampah ada di mana-mana. Halo semuanya, aku Resya Murphy. Kali ini aku udah ada di wisata Kedung Coek, tempat peninggalannya persenjataan Belanda dan Jepang pada masa kolonial di Indonesia. Tepat belakang saya ini adalah Kedung Coek, di mana tempat ini bisa dibilang cukup terbengkalai dikarenakan banyaknya ada pohon-pohon di atas sana di bangunannya, dan juga rumput-rumput yang juga sudah mulai naik tapi tidak dibersihkan ya. Selain itu, pada bangunannya juga terdapat banyak coret-coretan sebelah sana, coret-coretan yang tentu saja ini dapat mengurangi nilai sejarah dari bangunan benteng Kedung Coek. Pemeliharaan dan penjagaan tempat wisata Kedung Coek yang baik dapat memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat setempat. Karena menurut saya, untuk tempat yang sebagus dan memiliki nilai sejarah seperti Kedung Coek ini, apalagi tempatnya itu jauh dari huru-hara kota,
menjadi daya tarik tersendiri bagi Benteng Kedung Coek. Penting bagi kita sebagai generasi muda untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengenali warisan sejarah Indonesia, memahami perjuangan para pahlawan yang telah berjuang, karena telah mengajarkan kepada kita pentingnya semangat juang, kemandirian, dan nasionalisme kepada kita.